Adibu auladakum ala salasi hisol. Hendaknya didiklah anak kalian itu terhadap 3 hal. Yang siapa saja yang menerapkan dengan pendidikan ini, maka dia akan berhasil. Berhasil dalam keadaan, dalam kategori maksudnya bahagia hidupnya, bukan cuma di dunia, tapi di dunia sampai di akhirat. Mohon maaf, banyak orang tua yang mendapati anaknya sukses, menjadi orang kaya, menjadi pejabat hebat dan sebagainya, tapi dia tidak merasa bahagia, tidak merasa gembira. Kenapa? Karena disebutkan dalam sebuah syair, ni'amul ilahi alal ibadi kasiratun wa ajalluha najabatul auladi. Nikmat Allah Ta'ala berikan kepada hambanya itu banyak, tapi paling besarnya nikmat kalau sudah Allah menjadikan anak-anaknya itu semuanya berbakti pada orang tuanya karena sumber ilmu Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang menjadi nikmat yang luar biasa. Kenapa? Kalau sudah tua, mohon maaf, harta yang mereka dapatkan, harta yang mereka sediakan untuk kita, sudah kita tidak bisa menikmatinya lagi. Kita mau makan enak sudah nggak boleh, kolesterol lah, ada apa namanya, penyakit gula lah, ada darah tinggi lah, nggak boleh makan garam banyak, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi nggak berguna lagi. Kita mau menikmati rumah yang indah, mewah, sudah nggak nafsu lagi, sudah tua. Tapi yang pikir, yang menyenangkan kita, membahagiakan kita, saya masih ingat saya punya ibu, masih ada, semoga panjang umur, sehat walafiat. Beliau tidak perlu uang. Kita berikan uang, dia tidak senang, karena beliau punya uang. Nah, bahkan pemberian beliau kepada kita lebih banyak daripada kita memberikan kepada beliau. Sehingga apa? Beliau katakan, kesenangan saya dari anak-anak saya, kalau kalian itu duduk di depan saya, cerita-cerita, mau duduk sama saya, itu kenikmatan yang saya rasakan. Ini enggak mereka dapatkan. Kenapa? Anaknya sibuk semuanya. Kenapa? Di kantor semuanya, jadi pejabat semuanya, tidak menghargai orang tuanya. Mentang-mentang dia menghidupi orang tuanya, sehingga seakan-akan ini kan semua berkat saya. Tidak, sebaliknya, semuanya berkat orang tua. Apa yang kita dapatkan? Berkat orang tua. Nah, ini kenapa? Karena kita salah didik. Nah, ini contohnya. Oleh karenanya, supaya kita tidak seperti itu, supaya kita bahagia dalam keluarga kita, maka yang pertama kali kita harus laksanakan, kata Nabi SAW, adibu auladakum ala tilawatil Quran. Quran itu harus kita baca. Cinta kepada Quran. Bukan cuma, kalau sudah cinta kepada Al-Quran, Quran itu segala-galanya. Setiap hari harus baca Quran. Kita ajarkan mereka baca Quran. Kita harus ajarkan mereka supaya mengerti Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu rahasia. Setiap ayat itu mengandung 1000 makna, 1000 rahasia, 1000 syifa, 1000 mukjizat. Luar biasa Al-Quran itu. Oleh karenanya coba Imam Ibn Khaldun dalam mukadimahnya dia mengatakan, kalau ada orang ya yang setiap hari baca Quran, maka dia itu mau tidak mau kecerdasannya akan bertambah, intelektualitasnya itu akan bertambah berkat Al-Quran. Baca saja tanpa mengerti, apalagi berusaha dimengerti, apalagi berusaha menggali. Tambah digali, tambah banyak, tambah penasaran, tambah keluar. Itu Al-Quran. Satu-satunya tulisan yang ada di dunia yang nggak bakalan berubah, yang sangat akurat, dan cukup itu sebagai suatu bukti. Kalau seumpama kita lihat Amerika yang menjadi negara adipower, begitu pula Cina dan sebagainya misalnya, mereka itu setiap tahun itu merevisi undang-undangnya. Sehingga apa? Kita nggak bisa memegang undang-undang negara manapun yang kemudian kita katakan ini adalah yang paling akurat. Tidak. Kenapa? Setiap tahun direvisi. Ini untuk sekarang, zaman sekarang kurang tepat. Direvisi lagi. Kemudian anggaran lagi keluar, DPR kan. Nah, itu yang terjadi. Tapi Al-Quran dari zamannya Nabi Muhammad sampai sekarang nggak pernah berubah. Walaupun harokatnya nggak berubah. Hurufnya, satu huruf aja nggak berubah. Apakah itu nggak membuka pikiran kita? Ini loh. Ini adalah sebuah metode untuk kehidupan yang sesungguhnya. Kalau kita berpegang teguh dengan undang-undang Al-Quran, maka kita akan, sekali lagi kalau kita bicara undang-undang Al-Quran, jangan dikatakan, wah radikal. Jangan. Ini bukan manusia yang bicara. Allah SWT yang menegaskan. Nah, oleh karenanya, biasakan agar itu cinta Al-Quran. Tidak masuk SD kecuali sudah hatam Quran. Tidak masuk SD kecuali sudah pandai membaca Al-Quran. Alhamdulillah, saya punya abah, saya punya ibu, mendidik kami ini, pertama kali itu Al-Quran. Sehingga ketika masuk SD, umur 7 tahun, kami sudah bisa menghatamkan Quran. Jadi pertama kali saya hatam Quran kepada saya punya ibu. Jadi dari umur 4 tahun sudah diajarkan. 6 tahun sudah hatam Quran kita. Jadi langsung belajar pada ibu saya sendiri. Nah sekarang,
Mana ada ayah ibu yang mengajari? Nah, ini sekarang ini suatu kekurangan. Kita sudah tidak mau mengindahkan lagi perintah Nabi. Kemudian yang kedua, ala hubbi nabiyikum. Cintai, ajari, didiklah anak kita untuk cinta pada Nabi Muhammad. Berapa kali kita menyebutkan Nabi Muhammad kepada anak kita? Berapa kali kita bercerita tentang Nabi Muhammad kepada anak kita? Padahal kita sudah tahu. Tak kenal maka tak sayang. Tahu itu, paham itu. Tapi kenapa kita tidak mengenalkan? Kita ingin, kalau kita bertanya, wahai masyarakat kaum muslimin semuanya, maukah kalian, anak-anak kita semuanya cinta pada Muhammad? Oh mau, semuanya mau. Kenapa kita tidak mengajarkan kepada mereka itu supaya mengenal siapa nabinya? Nabi Muhammad itu adalah wajahnya itu tampan luar biasa. Kalau kita mendengar Nabi Yusuf itu tampan, Nabi Muhammad itu lebih tampan berlipat-lipat. Cuma kenapa kok sampai perempuan itu tidak terfitnah? Karena jalalnya itu lebih besar daripada jamalnya. Kalau Nabi Muhammad diberikan, kalau Nabi Yusuf diberikan separuh daripada ketampanan seluruh dunia, kalau Nabi Muhammad diberikan utuh, itu Nabi Muhammad. Dan semoga kita termasuk yang melihat wajah beliau nanti di pada mahsyar dahulu, sebelum nanti di akhirat. Kenapa? Kata Habib Ali Habsyi sebelum Maulid, barang siapa yang tidak memandang wajah Nabi Muhammad di pada mahsyar, maka dia tidak akan masuk dalam surga bersama Nabi Muhammad. Na'udzubillah. Nah, oleh karena itu, maka tanamkan. Kenapa gitu? Ajarkan mereka itu supaya mengamalkan sunnah, supaya ingat Nabi Muhammad. Mau makan, ingat Nabi Muhammad. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang ngajarkan bismillah? Nabi Muhammad. Diajarkan kalau kita mau makan, suruh makan di depan saja. Jangan sampai terlalu jauh. Kalau makan, hendaknya kita persempit perut kita, jangan terlalu banyak dan sebagainya. Walaupun ini nggak diajarkan, yang ini nggak diajarkan. Nah, jadi itu semuanya tuh untuk ingat Nabi Muhammad. Mau masuk kamar mandi, ingat Nabi Muhammad. Ada doanya. Mau keluar kamar mandi, ingat Nabi Muhammad. Mau tidur, ingat Nabi Muhammad. Ini nak, doa ini yang ajarkan Nabi Muhammad. Mau keluar rumah, nah sebelum keluar rumah, ingat bagaimana doa yang diajarkan Nabi Muhammad. Setiap hari kita ingatkan begitu. Siwakan. Kenapa kita bersiwak? Karena Nabi Muhammad menyenanginya. Karena Nabi Muhammad selalu menggunakannya. Terus kaitkan dengan Nabi Muhammad. Lalu yang ketiga, wa'adibu auladakum ala hubbi ali baiti nabiyikum. Kenapa Nabi SAW itu di dalam hadis sahih itu mengkaitkan dengan keluarganya Nabi Muhammad? Kenapa? Apakah ini ada sebuah nepotisme untuk mengangkat keluarganya? Tidak sama sekali. Karena Nabi Muhammad itu rahmatun kulluhu wa azmun wa ismatun wa haya'u. Itulah Nabi Muhammad, semuanya itu rahmat. Sehingga apa? Nabi Muhammad itu masih meletakkan rahmatnya kepada umat itu melalui para zuriatnya. Dan itu karena usaha dan upayanya. Sehingga Nabi SAW kemudian bersabda, ahlu baiti amanun di ahli ardi, kan nujumi amanun di ahli sama. Fa iza zahaba ahlu baiti jaa ahlal ardi minal ayati ma kanu yu'adun. Keluargaku ini adalah juru aman bagi penduduk bumi, sebagaimana bintang gemintang yang ada di atas sana itu juru aman dan sebagai pengaman bagi penghuni langit. Kalau sudah tidak ada lagi keluargaku, berarti apa? Masih ada keluarganya terus sampai hari kiamat nanti. Kok sampai ada masih yang mengatakan bahwasanya zuriat Nabi sudah tidak ada lagi? Nabi Muhammad yang mengatakan di sini. Dan apa maksudnya Nabi SAW mengatakan ma in tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya itu, kalian tidak akan tersesat selamanya berarti sampai hari kiamat. Nah, tapi kalau semua mereka mengatakan bahwasanya zuriat Nabi itu tidak ada, oleh karena zuriat Nabi masih ada. Kenapa kita itu diajarkan untuk cinta pada zuriat Nabi? Karena di saat fitnah tersebar, ya, seperti zaman sekarang ini, yang berada di tengah-tengah, yang nggak condong sini, nggak condong sini, nggak ke dunia, nggak ke politik, ya ini, itu adalah mereka para zuriat Nabi Muhammad SAW. Silahkan diteliti, silahkan dilakukan survei, silahkan karena apa? Mereka terproteksi dengan doanya Nabi. Kalau kita bertanya kepada antum semuanya, kalau Nabi berdoa, kira-kira dikabulkan nggak sama Allah? Insya Allah apa? Pasti. Nabi Muhammad telah mendoakan mereka, Allahumma ij'alhum mafatihar rahmah waj'al alsinatahum ma'adinil hikmah. Ya Allah, jadikanlah mereka di mana saja mereka berada, mereka menjadi kunci turunnya rahmat. Ya Allah, jadikanlah dimanapun mereka berada, lidah mereka menjadi sumber-sumber daripada hikmah. Kemudian diteruskan, fa innahum la yudkhilukum fi babi dalalah wa lam yukhrijukum an babi hudah.
Karena sesungguhnya mereka berarti 3 paling sedikit. Mereka. Oleh karenanya kata ulama, silahkan cari ulama dari kalangan habaib. Ulama dari kalangan habaib 3 orang, sama-sama kita sogok dengan uang yang banyak, misalnya untuk mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram, tidak mungkin bisa kita dapatkan. Kalau satu-satu ya mungkin, tapi kalau 3 tidak sama profesinya, sebagai alim, sebagai faqih, sulit untuk kita dapatkan seperti itu. Kenapa? Mereka sudah terproteksi dengan doanya Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Berkatnya rahmatnya Nabi Muhammad SAW, ini rahasianya. Bukan karena mereka itu zuriat Nabi untuk mengangkat mereka, tidak sama sekali. Tapi masih ada yang menyelamatkan. Siapa? Mereka ini. Ini mereka yang moderat di tengah-tengah. Nah, oleh karena itu, maka walaupun satu ada guru kita yang dari kalangan habaib, supaya apa? Supaya kita menyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Ataupun guru kita adalah orang yang pernah berguru kepada habaib, berarti kita termasuk yang bersambung.